Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Skarikti Rahayu. Saya dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2021. Di sini saya sebagai praktikum ekosistem pertanian golongan B5 yang akan melakukan pengamatan ekosistem sungai di daerah Sungai Kayen, Condong Catur, Sleman. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membentuk suatu sistem ekologi. Berdasarkan letaknya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Salah satu contoh dari ekosistem perairan adalah ekosistem sungai. Pengamatan mengenai ekosistem sungai dilakukan pada tanggal 21 Mei 2022 di Sungai Kayen, di Desa Sumberan, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat pengamatan, lokasi ini berada pada ketinggian 203 meter di atas permukaan laut dengan suhu 28 derajat Celcius dan kelembapan 88%. Ekosistem sungai merupakan hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan yang berada di sekitar sungai. Suatu ekosistem dapat terbentuk apabila telah memenuhi 3 faktor, yaitu faktor biotik, faktor abiotik, dan interaksi antar keduanya. Komponen biotik merupakan komunitas yang terbentuk dari keanekaragaman biota, meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup atau komponen fisik. Faktor abiotik pada ekosistem sungai terdiri dari air, batu, tanah, cahaya matahari, suhu, ketinggian, dan kelembapan udara. Sedangkan untuk faktor biotik terdiri dari 2 jenis, yaitu biotik flora meliputi lumut, semak, putri malu, bambu, rumput, pohon jarak, dan pohon nangka. Untuk faktor biotik fauna meliputi capung, belalang, kumbang tanduk, walang sangit, kupu-kupu, semut, ular, kadal, ikan besar, dan ikan kecil. Dalam hasil pengamatan yang telah dilakukan, pada jarak 2,2 x 2,2 meter ditemukan vegetasi lumut dan rumput ilalang. Kemudian, pada jarak 5 x 5 meter ditemukan vegetasi bambu dan semak-semak. Sedangkan pada jarak 10 x 10 meter ditemukan vegetasi pepohonan seperti pohon nangka, pohon jarak, dan beberapa pohon besar lainnya. Rantai makanan adalah sebuah proses di mana peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Pada saat pengamatan, terjadi 2 proses rantai makanan. Pertama, alga atau lumut sebagai produsen dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar, dimakan ular, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Kedua, rumput dimakan belalang, dimakan kadal, dimakan ular, dan terakhir diuraikan oleh dekomposer. Aliran energi merupakan perpindahan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan-dimakan. Aliran energi yang dapat terjadi pada ekosistem sungai dimulai dari energi sinar matahari yang dimanfaatkan oleh produsen dalam proses fotosintesis, kemudian ditransfer ke konsumen 1 seperti belalang, kemudian ditransfer ke konsumen 2 seperti kadal, kemudian ke konsumen 3 seperti ular, dan terakhir diuraikan oleh dekomposer. Pada ekosistem sungai, daur materi yang terjadi adalah daur karbon dan daur hidrologi. Daur karbon merupakan salah satu siklus biokimia yang terjadi perpindahan atau pertukaran karbon antara bidang-bidang biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Daur hidrologi dimulai dari aliran air permukaan yang mengalami evaporasi, kemudian terkondensasi menjadi awan, lalu terjadilah proses presipitasi, kemudian air masuk ke dalam tanah atau sering disebut sebagai infiltrasi. Sekian hasil pengamatan yang berada pada ekosistem sungai. Terima kasih.